Bayangan Soeharto masih terasa kuat dalam dunia politik Indonesia. Pemerintahannya selama 32 tahun yang dikenal sebagai Orde Baru adalah masa pertumbuhan ekonomi sekaligus penindasan politik. Kebijakan Soeharto membawa stabilitas dan pembangunan, tetapi dengan harga yang mahal. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di mana-mana, dan perbedaan pendapat dibungkam dengan kejam. Meskipun dia jatuh pada tahun 1998, sistem yang dia terapkan terus membentuk Indonesia hingga saat ini. Militer, instrumen kunci kekuasaan Soeharto, tetap berpengaruh. Korupsi yang merajalela selama Orde Baru masih menjangkiti masyarakat Indonesia. Warisan Soeharto kompleks dan diperdebatkan, sumber kebanggaan sekaligus kepedihan bagi banyak orang Indonesia. Warisan Soeharto sangat relevan saat ini karena menantunya Prabowo Subianto sekarang menjadi presiden. Prabowo, seorang mantan jenderal dengan masa lalu yang kontroversial, telah lama dipandang sebagai sosok yang berpotensi menghidupkan kembali elemen-elemen Orde Baru. Kemenangannya dalam pemilihan umum 2024 telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis hak asasi manusia dan kelompok pro-demokrasi. Mereka khawatir bahwa pemerintahan Prabowo dapat menandai kembalinya otoritarianisme dan kemunduran reformasi demokrasi yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Kisah hidup Prabowo Subianto terkait erat dengan Soeharto. Dia menikahi putri Soeharto, Titiek, pada tahun 1983, memperkuat hubungannya dengan keluarga penguasa. Pernikahan ini memberi Prabowo keuntungan yang signifikan, mendorongnya naik pangkat di militer Indonesia. Dia naik dengan cepat, menjadi tokoh terkemuka di pasukan khusus Angkatan Darat, yang dikenal sebagai Kopassus. Namun, karier militer Prabowo juga diwarnai dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Timor Timur dan Papua. Setelah jatuhnya Soeharto, karier Prabowo berubah haluan. Dia memasuki dunia politik, mendirikan Partai Gerindra, sebuah partai nasionalis dengan nuansa militer yang kuat. Prabowo telah mencalonkan diri sebagai presiden beberapa kali, memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat yang dapat memulihkan ketertiban dan keamanan. Dia telah memupuk citra sebagai pria rakyat, memantapkan sentimen nasionalis, dan berjanji untuk memulihkan Indonesia. Kepresidenan Prabowo telah memicu perdebatan tentang arah yang akan dia ambil untuk Indonesia. Beberapa kebijakan dan pernyataannya telah menimbulkan kekhawatiran bahwa dia mungkin berusaha untuk menghidupkan kembali elemen-elemen Orde Baru Soeharto. Misalnya, dia telah berbicara tentang perlunya militer yang kuat dan telah menunjuk beberapa pensiunan jenderal ke posisi kunci di pemerintahannya. Hal ini telah memicu kekhawatiran bahwa dia mungkin berusaha untuk meningkatkan peran militer dalam politik Indonesia. Lebih lanjut, Prabowo telah menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tema-tema yang bergema selama Orde Baru. Dia telah berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja. Namun, para kritikus khawatir bahwa fokusnya pada pembangunan dapat mengorbankan hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi. Mereka menunjuk pada jejak masa lalu, yang terkanya disebut MPD membentuk bidas memprioritaskan stabilitas di atas kebebasan individu. Publik Indonesia terpecah belah tentang Prabowo. Para pendukungnya melihatnya sebagai pemimpin yang kuat dan tegas yang dapat membawa perubahan yang sangat dibutuhkan. Mereka tertarik pada pesan nasionalisnya dan janji-janjinya tentang kemakmuran ekonomi. Namun para pengkritiknya memandangnya dengan curiga, khawatir bahwa dia akan mengikis institusi demokrasi dan membatasi kebebasan sipil. Mereka menunjuk pada catatan hak asasi manusia masa lalunya dan kecenderungan otoriternya sebagai alasan untuk khawatir. Demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Negara ini telah membuat kemajuan yang signifikan sejak jatuhnya Soeharto, tetapi transisi menuju demokrasi masih rapuh.
Korupsi tetap menjadi masalah utama dan ada kekhawatiran tentang erosi norma-norma demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Kepresidenan Prabowo merupakan peluang sekaligus risiko. Dia memiliki kesempatan untuk membangun di atas kemajuan yang telah dicapai dan untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Namun, dia juga memiliki potensi untuk membalikkan pencapaian 2 dekade terakhir dan untuk memimpin Indonesia ke jalan yang lebih otoriter. Masa depan demokrasi Indonesia berada dalam keseimbangan. Hanya waktu yang akan menentukan jalan apa yang akan dipilih Prabowo.